Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Abi Salman Prianto Channel. Kali ini kita akan belajar bersama ilmu kimia, yaitu sifat koligatif larutan. Ini adalah materi kimia kelas 12 IPA untuk MA atau SMA. Namun sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah lebih dahulu. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam belajar kimia ini, ilmunya barokah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat koligatif larutan. Sifat koligatif itu apa? Sifat koligatif adalah sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya pada konsentrasi partikel terlarutnya. Jadi di sini kita akan membahas tentang larutan yang mana sudah pernah kalian bahas di kelas 10. Larutan itu apa? Larutan yaitu campuran antara pelarut dan zat terlarut, ya. Dulu contohnya biasanya itu adalah larutan gula. Jadi misalnya ini ada pelarutnya air, diberikan gula pasir 1 sendok, kemudian diaduk, maka nanti partikel zat terlarut tidak dapat terlihat sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya. Makanya larutan itu dinamakan campuran yang homogen, karena setelah gula pasirnya ini diaduk, antara gulanya yang mana, airnya yang mana, ini sudah tidak bisa dibedakan. Nah, banyaknya partikel dalam larutan nanti ditentukan oleh konsentrasi larutan dan sifat larutan itu sendiri. Jumlah partikel dalam larutan non-elektrolit tidak sama dengan jumlah partikel dalam larutan elektrolit walaupun konsentrasi keduanya sama. Masih ingat kan? Larutan elektrolit itu yang bagaimana? Yaitu larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Jadi jumlah partikelnya misalnya di dalam larutan gula non-elektrolit kita bandingkan dengan larutan garam yang elektrolit, maka jumlah partikelnya tidak sama walaupun konsentrasi keduanya sama. Kenapa demikian? Karena larutan elektrolit terurai menjadi ion-ionnya, sedangkan larutan non-elektrolit tidak bisa terurai menjadi ion-ion. Nah, untuk mempelajari larutan ini ada 3 satuan konsentrasi yang harus kita pelajari lebih dulu. Yang pertama adalah konsentrasi molar. Ya, molar ini lambangnya M besar. Disebut molar atau molaritas atau juga kemolaran, sama saja. Kemolaran itu apa? Yaitu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Satuan kemolaran biasanya adalah L⁻⁻⁻⁰. Rumusnya M besar sama dengan N per V, ya. N-nya ini adalah jumlah mol terlarut. Dalam soal-soal biasanya itu diketahui dalam bentuk massa. Nah, mol dalam bentuk massa dulu waktu kelas 10 kan rumusnya gram per mr, ya. Sehingga di sini rumus molar bisa dituliskan gram per mr kali 1000 per volume dalam satuan mililiter, ya. Tapi kalau pakai rumus yang atas, ini V-nya V besar dalam satuan liter. Kemudian konsentrasi kedua nanti yang juga akan sering kita pakai itu adalah molal, ya. Nah, ini bukan molar tapi molal, nah, ya. Kemolalan atau molalitas, seperti anak kecil yang cedal nggak bisa bilang R, ya. Kalau tadi kan molar pakai R, ya. Ini molal.
Lambangnya M kecil. Bagaimana rumusnya? Yaitu N per P. Ya, N-nya adalah jumlah mol zat terlarut, P-nya adalah massa pelarut. Kalau pakai rumus yang atas, maka massa pelarutnya dalam satuan kilogram. Tapi kalau kita pakai rumus yang bawah, langsung M kecil adalah gram per mr kali 1000 massa pelarut, dalam hal ini adalah gram. Nanti hasilnya kalau dihitung akan sama. Kemudian selanjutnya yang sering kita pakai satuan konsentrasi adalah fraksi mol. Fraksi mol biasanya dilambangkan dengan X. Fraksi mol zat terlarut atau zat pelarut menyatakan perbandingan mol atau N zat terlarut atau N pelarut dengan N total larutan. Ya, karena total larutan berarti zat terlarut ditambah dengan pelarut. Jadi kalau kita hitung satu persatu, misalnya mencari X zat terlarut, maka rumusnya adalah mol zat terlarut dibagi mol total larutan. Mol total larutan terdiri dari mol zat terlarut ditambah mol zat pelarut. Kemudian kalau kita ingin menghitung fraksi mol dari pelarut, maka rumusnya adalah N pelarut dibagi N total, yaitu N terlarut ditambah N pelarut. Nah, maka nanti fraksi mol zat terlarut kalau dijumlahkan dengan fraksi mol pelarut adalah 1. Ya, selalu jumlahnya 1. Nah, kita mulai, yaitu sifat koligatif larutan yang pertama adalah penurunan tekanan uap jenuh. Jadi pada setiap suhu, zat cair itu selalu mempunyai tekanan tertentu. Tekanan ini adalah tekanan uap jenuhnya pada suhu tertentu. Penambahan suatu zat ke dalam zat cair nanti akan menyebabkan penurunan tekanan uapnya. Kenapa demikian? Karena zat terlarut itu mengurangi bagian atau fraksi dari pelarut sehingga kecepatan penguapannya berkurang. Ya. Nah, ini tampilan mikroskopis dari gerakan molekul uap air pada permukaan air murni. Ya. Gambar di bawah ini mengilustrasikan bagaimana tekanan uap air dipengaruhi oleh penambahan zat terlarut yang sukar menguap atau sering disebut non volatile solute. Ya, jadi ini air murni, ya, yang kiri ini air murni. Kemudian yang sebelah kanan adalah larutan NaCl 1 molar. Nanti akan menghasilkan ion Na+ yang berwarna biru dan ion Cl- yang terlarut dalam air. Nah, menurut Francois-Marie Raoult atau hukum Raoult mengemukakan bahwa tekanan uap suatu komponen bergantung pada fraksi mol komponen tersebut dalam larutan dengan hubungan PA sama dengan XA ditambah P0A. PA-nya adalah tekanan uap komponen A, XA-nya adalah fraksi mol komponen, kemudian P0A adalah tekanan uap A murni. Maka untuk menentukan tekanan uap larutan bisa menggunakan rumus P larutan adalah X pelarut, tadi X adalah fraksi mol ya, kalikan P0 pelarut. Nah, selisih antara tekanan uap pelarut dengan tekanan uap larutan disebut penurunan tekanan uap atau dilambangkan dengan delta P. Nah, untuk menghitung delta P ini, rumusnya delta P sama dengan X terlarut kalikan P0. Ya. Jadi, delta P sama dengan X terlarut kalikan P0. Kemudian sifat koligatif selanjutnya adalah kenaikan titik didih. Titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan di permukaan.
Oleh karena itu, titik didih bergantung pada tekanan di permukaan. Jadi suatu pelarut nanti jika ditambah zat terlarut, titik didihnya akan naik, ya. Jadi misalnya kita mendidihkan air, titik didihnya berapa? 100 derajat Celcius kan. Kemudian kita tambah mie instan, nah ya. Maka nanti titik didihnya di atas 100 ya, mungkin 101 atau 102. Kemudian besarnya kenaikan titik didih ini nanti akan setara dengan konsentrasi molal atau tadi M kecil ya. Kemudian delta TB ini adalah titik didih larutan, yaitu titik didih pelarut murni. Nah, dalam hal ini ada KB, yaitu ketetapan kenaikan titik didih. Maka kita bisa menghitung, yaitu kenaikan titik didihnya dilambangkan delta TB sama dengan M kali KB ya. M-nya tadi M kecil, berarti apa? Molal. Nah, maka molalnya bisa dirumuskan gram per mr kali 1000 per P. Ini penjabaran molal kalikan KB ya. M-nya di sini adalah gram per mr kali 1000 per P. Oke ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah penurunan titik beku. Jadi titik beku adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatnya. Ya, titik bekunya pada saat membeku. Suatu pelarut jika ditambah zat terlarut, maka titik bekunya akan turun. Jadi contohnya begini, kita masukkan air 1 gelas ke dalam kulkas, ke freezer ya. Maka nanti air itu akan membeku pada suhu berapa? 0 derajat Celcius. Tapi kemudian air dalam gelas itu kita tambahkan gula pasir 2 sendok ya, berarti ditambahkan apa? Zat terlarut. Maka nanti akan terjadi penurunan titik beku. Jadi nanti titik bekunya pada larutan gula ini tidak 0 derajat, tapi misalnya bisa min 0,5 derajat Celcius atau min 1 derajat Celcius. Nah, besarnya penurunan titik beku ini nanti bisa dihitung dengan konsentrasi molal atau M ya. Kemudian delta TF, titik beku pelarut murni, nanti ini bisa dihitung dikurangi dengan titik beku larutan. Nah, dalam hal ini ada yang namanya KF, yaitu tetapan penurunan titik beku ya. Jadi nanti yang kalian pakai untuk menghitung dalam soal-soal, delta TF sama dengan M kali KF. M-nya itu adalah molalitas, bisa diuraikan delta TF sama dengan gram per mr kali 1000 per P kali KF. Nah, ini adalah tabel ketetapan kenaikan titik didih dalam hal molal ya, KB, dan tetapan penurunan titik beku molal atau KF dari beberapa pelarut ya. Bisa dilihat di sini ada air, ada benzena, ada kamper, fenol dan nitrobenzena ya. Kemudian kalau digambar suatu diagram maka akan seperti ini. Diagram fase P T ya, yang menyatakan hubungan delta P, delta TB dan delta TF. Oke ya. Bisa dipahami di sini yang naik ke atas ini mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Yang 100 derajat Celcius ini adalah titik didih apa? Pelarut ya. Nah, ketika pelarut nanti ditambahkan zat terlarut akan menjadi larutan, maka terjadi kenaikan titik didih. Maka yang titik-titik biru ini titik didihnya dari larutan adalah di atas 100 derajat Celcius ya, yang diaksen ini.
Kemudian yang titik bekunya kita lihat. Titik beku air murni sebagai pelarut ini adalah 0 derajat Celcius ya di sini. Tapi kalau pelarut itu ditambahkan zat terlarut, tadi contohnya ditambahkan gula pasir, maka nanti akan terjadi penurunan titik beku. Nah, ini yang tanda biru titik-titik ini ya. Di sini ada apa? Delta TF, ada selisih penurunan titik beku. Yang di 100 derajat ini ada delta TB, yaitu selisih kenaikan titik di D. Oke ya. Nah, yang terakhir adalah tekanan osmotik ya. Ada istilah osmosis atau osmotik, itu adalah proses berpindahnya pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi permeabel, yaitu membran yang hanya dapat dilalui oleh pelarut. Ya, jadi osmosis itu adalah berpindahnya pelarut ya dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat. Kemudian ada istilah tekanan osmotik, yaitu tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran dari pelarut murni ke dalam larutan. Alat yang digunakan untuk mengukur besarnya tekanan osmotik ini dinamakan osmometer. Ya. Nah, ini menurut Van Hoff, maka tekanan osmotik larutan-larutan encer dapat dihitung dengan rumus yang serupa dengan persamaan gas ideal ya. Jadi di sini P sama dengan MRT. Kalau kita pindah maka PV sama dengan nRT ya. Atau kalau kita jabarkan P sama dengan N per V kalikan RT ya. Nah, N per V-nya tadi kan apa? Molaritasnya ya. Nah, P-nya itu apa? Tekanan osmotik. V-nya adalah volume larutan dalam liter. Kemudian N-nya adalah jumlah mol zat terlarut. T-nya adalah suhu absolut dari larutan. Biasanya dalam soal itu Kelvin. Kemudian R-nya adalah tetapan gas. Sudah diketahui ini angkanya, yaitu 0,082. Nah, itu yang biasa dipakai dalam perhitungan soal-soal tekanan osmotik. Nah, kemudian perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit ya. Kita ketahui larutan elektrolit itu larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Kenapa bisa menghantarkan arus listrik? Karena bisa mengalami ionisasi. Sedangkan larutan non-elektrolit tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, dari teori ion Stanford-August Arrhenius atau teori Arrhenius dikemukakan bahwa larutan asam, basa ataupun garam itu termasuk larutan elektrolit ya, asam, basa dan garam. Larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat terionisasi atau terurai menjadi ion-ionnya. Dan akibat peruraian itu maka dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah partikel. Nah, untuk mengoreksi hukum agar sesuai dengan larutan elektrolit, maka Van Hoff menerangkan bahwa hukum Raoult harus dikalikan dengan suatu faktor tertentu. Nah, ini yang disebut dengan apa? Faktor Van Hoff. Jadi untuk penghitungan-penghitungan soal larutan elektrolit, rumusnya sama ya. Sifat koligatif tadi, tapi ditambah I. Nah, I-nya ini dinamakan faktor Van Hoff. I-nya apa? 1 ditambah N-1 kali alfa ya. N-nya adalah jumlah ion, alfanya adalah derajat ionisasi. Masih ingat derajat ionisasi materi sebelumnya, yaitu jumlah mol terionisasi dibagi jumlah mol zat yang dilarutkan.
Oke ya. Nah, sifat koligatif larutan elektrolit ini, maka setiap rumusnya dari yang non elektrolit tadi ditambah dengan I ya. Nah, di sini tadi I-nya saya ulangi, 1 ditambah N-1 kali alfa ya. N-nya apa? N-nya adalah jumlah mol dari zat elektrolit tersebut ya. N-nya jumlah ion. Jumlah ion dari zat elektrolit tersebut. Contohnya CaCl2. Ini kalau diionkan nanti akan menjadi Ca2+ dan 2Cl-. Berarti ada kationnya 1, anionnya 2. Berarti ada berapa? 3. Maka N-nya adalah 3. KCl, maka N-nya 2. Karena kalau diionkan akan menjadi K+ dan Cl- ya. Kemudian FeCl3, kalau diionkan N-nya akan 4, yaitu Fe, ini kationnya Fe3+ 1 kation dan 3Cl-, 3 anion, sehingga N-nya 4. Nah, rumus yang dipakai nanti dalam perhitungan ya, ini sama dengan rumus tadi, cuma ditambah belakangnya dengan apa? I. Jadi delta TB sama dengan M kali KB kali I. I-nya faktor Van Hoff. Delta TF sama dengan M kali KF kali I ya. Kemudian P tadi tekanan osmotik MRT kali I ya. Nah, itu rumusnya yang dipakai dalam perhitungan itu ditambah dengan I. Oke, sekarang kita lihat beberapa contoh soal agar kalian lebih jelas. Ya, misalnya ini soal tentang mencari molalitas. Tentukan kemolalan larutan yang dibuat dengan melarutkan 10 gram urea dalam 100 gram air. Diketahui mR urea adalah 60. Nah, tadi masukkan rumus molalitas. Jangan lupa molalitas yang M-nya kecil, kalau molaritas M-nya besar ya. Masukkan gram per mR kali 1000 per P. Ya, P-nya adalah gram, maka masukkan 10/60 kali 1000/100, maka kalau dihitung ketemu 1,67 molal atau M kecil. Masih soal molalitas tapi yang menggunakan persentase. Hitunglah kemolalan ya, larutan cuka yang mengandung 24% massa CH3COOH ya. Airnya sudah diketahui. Nah, maka di sini prosentasenya itu dimasukkan dalam gram ya. Jadi M kecil sama dengan prosennya tadi 24/60. 60 ini adalah mR-nya kali 1000. Kemudian di sini P-nya berapa? 100 dikurangi 24. Ya, karena asam cuka di sini 24%, itu artinya pelarutnya itu adalah 100 dikurangi 24, berarti 76 ya, 76% ya. Jadi 100 min 24 ketemu 5,26 molal. Kemudian contoh soal yang fraksi mol ya. Yang fraksi mol bisa kita lihat berapakah fraksi mol urea dalam suatu larutan yang mengandung 12 gram urea ya, dalam 90 gram air. Nah, ini urea ini termasuk apa? Elektrolit atau non elektrolit? Ya, termasuk non elektrolit. Maka N urea dihitung, dicari molnya, gram per mR ketemu 0,2. Kemudian mol H2O dihitung ya, 90/18 ketemu 5. Maka fraksi mol ureanya adalah mol urea dibagi mol total, yaitu mol urea ditambah mol H2O ya, 0,2 dibagi 0,2 tambah 5 ketemu 0,038. Kemudian contoh soal penurunan tekanan uap ya. Diketahui tekanan uap air pada suhu 29 derajat Celcius
adalah 30 mm Hg. Maka tentukanlah tekanan uap larutan urea 20%. Ya, tadi MR-nya 60. Kemudian yang B, tekanan uap larutan urea 1 molal. Nah, untuk jawaban yang A, misalkan 100% urea itu dianggap sebagai 100 gram. Maka 20% urea itu adalah 20 gram. Sehingga massa pelarutnya atau massa airnya adalah 80 gram. Nah, kita cari dulu yaitu mol urea ya. Gram per mr berarti 20 per 60 ketemu 0,34. Kemudian mol pelarut dalam hal ini mol air gram per mr 80 dibagi 18 ketemu 4,44 ya. Nah, maka dicari P-nya ya. P0 kalikan XP ya. Nah, ketemu di sini 27,86 ya. Itu jawaban yang A. Kemudian kalau tekanan uap larutan urea yang 1 molal. 1 molal itu artinya 1 mol urea dalam 1 kg air. Maka di sini dirubah N airnya ya. Gramnya jadi 1000 dibagi 18 maka ketemu 55,55 sehingga tekanan uapnya bisa dihitung ya, ketemu 29,47. Oke ya, lanjut ya. Nah, ini contoh soal penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Hitunglah titik didih dan titik beku larutan glikol 20% berdasar massa. Diketahui MR glikol 62, KB dan KF-nya juga diketahui. Maka pembahasannya dihitung dulu yaitu molalitasnya ya. Nah, ini dihitung ketemu 4,03. Setelah itu baru dihitung masing-masing yaitu titik bekunya dan titik didihnya. Untuk menghitung titik beku masukkan rumus ya. Delta TF sama dengan KF kali M ya. Nah, nanti ketemu min 7,49 derajat Celcius. Ini penurunannya ya. Kemudian untuk kenaikan titik didih ya. Kenaikan titik didihnya dihitung, masukkan rumus delta TB sama dengan KB kali M ya. Masukkan angkanya ketemu 102,09. Ini sudah ditambahkan dengan 100 ya. Adapun delta TB-nya saja itu ketemu 2,09. Oke ya. Nah, kemudian contoh soal yang tekanan osmotik. Nah, ini contoh soal tekanan osmotik. Berapa gram glukosa ya, diketahui MR-nya 180 diperlukan untuk membuat 500 ml larutan dengan tekanan osmotik 1 atmosfer pada suhu 25 derajat Celcius. Masukkan rumus Pi sama dengan MRT. Jangan lupa ini M-nya besar. M-nya besar berarti apa? Molar. Maka rumus molar gram per mr kali 1000 per V ya, kalikan R kalikan T ya. Nah, masukkan angkanya, maka dihitung gramnya ya. Dihitung gramnya. Nah, ketemu berapa? 3,68 gram. Bisa dipahami ya? Ya, yang terakhir, bagaimana kalau soalnya itu larutan elektrolit? Nah, ini ya. Contohnya di sini suatu basa bervalensi 2 ya. Di sini M, yang ditanyakan M-nya ini nanti. Ya, dilarutkan dalam 100 ml air, mendidih pada suhu 100,2 derajat Celcius. Jika basa itu mengion 80% ya, hitunglah massa atom relatif logam pembentuk basa tersebut ya. Nah, maka masukkan rumusnya delta TB sama dengan KB kali M kali I. Nah, ini ya. Karena ini adalah basa tadi termasuk elektrolit. Ada 3 ya, asam, basa, dan garam ya. Nah, maka dimasukkan, dicari M-nya, M-nya ketemu ya. M-nya ketemu, kemudian dicari apa?
MR-nya ketemu 122,5. 122,5 ini MR basa keseluruhan. Dia yang ditanyakan adalah massa atom relatif, berarti AR dari logam, berarti AL dari M-nya. Tinggal dimasukkan, dihitung, ketemu 88. Oke ya. Demikian pembahasan tentang sifat koligatif larutan. Semoga bisa dipahami, bisa bermanfaat. Ya, mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.